Bu Retno, tadi dinyatakan kalau ada indikasi terjadi penularan, sekolah harus ditutup. Anda puas dengan penjelasan ini? Tidak, karena begitu di lapangan, tadi ya daerah, saya sepakat, daerah juga harus dilibatkan. Tapi kalau tanpa koordinasi dalam arti kata intens, secara terus-menerus, dan tidak ada panduan yang jelas, daerah juga nggak bikin panduan apa-apa, Mbak Sofi. Jadi daerah itu ada yang zona hijau, ya main buka aja, tidak melakukan pengecekan, tidak bikin bahwa semua harus menyetor SOP, bahwa bagaimana nanti pada saat buka, gambaran-gambaran itu nggak ada, dan itu banyak daerah yang seperti itu gitu. Jadi ini bahkan ada beberapa kepala sekolah gitu ya di luar Jawa yang menganggap bahwa ini lebih takut kepada yang menciptakan corona gitu. Itu pun ada gitu. Jadi ucapan-ucapan semacam itu. Jadi ini kan pertama ya, kenapa kami meminta evaluasi pada zona hijau sebelum nekat membuka zona kuning, karena ketika zona hijau, tadi kan Kemdikbud bilang tidak mewajibkan. Faktanya, ya itu ditunggu-tunggu daerah, karena memang putus asa terhadap PJJ. Kalau bagi kami, perbaiki PJJ-nya. Kayak misalnya, Nah, itu tadi yang ingin saya tanyakan. Kualitas pendidikan daring mau nggak mau harus diakui memang masih sangat rendah, sehingga banyak yang akhirnya enggan untuk mungkin karena saking repotnya begitu PJJ, akhirnya ya sudah tatap muka saja. Ya karena gini, ketika PJJ diartikan daring ya akan repot begitu, karena disparitasnya kan sangat tinggi. Kami juga sudah katakan bahwa ada bias kelas antara anak yang mampu dengan yang tidak, antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Nah ini yang diperbaiki. Nah sebenarnya kurikulum dalam situasi darurat itu yang membantu, tapi sekali lagi Kemdikbud juga tidak tegas, karena Kemdikbud menyatakan silahkan memilih. Lah kalau yang dipilih oleh daerah kurikulum 2013 ya sama dengan masih menyiksa juga. Kenapa tidak tegas mengatakan kurikulum daruratlah yang boleh dilaksanakan? Masa di dalam satu waktu ada beberapa kurikulum? Nah ini loh, ini jadi ketidaktegasan ini mengakibatkan kebingungan pada level lapangan. Baik, dan satu lagi ya, SD itu tetap dibuka loh, walaupun zonanya kemudian zona hijau kan nggak boleh. Nah apalagi di zona kuning. Tapi yang zona kuning aja niat buka SD. Jadi ini bayangkan ya betapa tidak terkontrolnya di bawah. Tidak terkontrolnya pada daerah-daerah. Nah ini apakah pemerintah daerah dan pemerintah pusat mau tanggung jawab ini? Kalau jumlah yang tertular anak-anak begitu tinggi dan sistem kesehatan kita tidak mampu menyelamatkan anak-anak. Bu Sri Wahyuningsi katanya ada ketidaktegasan dan ketidakkontrolan. Ya sekali lagi Mbak, pengelolaan pendidikan ini kan menjadi kewenangan pemerintah daerah ya. Untuk yang tingkat pendidikan dasar, kemudian yang tingkat menengah itu menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Nah ini menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memiliki ketegasan penutupan satuan pendidikan seperti yang kita bicarakan saat ini, ketika jangankan sudah terjadi di satuan pendidikan. Belum terjadi saja, baru ada indikasi siswa, guru. Iya, betul. Tidak seperti itu. Iya, betul Bu Retno. Memang ini adalah daerah dilepas begitu aja bahaya, Bu. Iya, terima kasih. Harus ada evaluasi total. Silakan Bu Sri Wahyuningsi. Ya, ini memang kami di tingkat pusat juga tidak melakukan henti-hentinya untuk melaksanakan evaluasi terhadap beberapa sekolah yang memang sudah dibuka secara tatap muka. Karena, ya Mbak? Silakan Bu. Ya, karena memang keragaman persoalan pembelajaran di masa COVID ini sangat beragam. Kalau misalnya daerah-daerah di daerah tertinggal yang memang bersih dari COVID, sementara juga tidak memiliki kemudahan untuk melakukan pembelajaran daring, belum lagi jarak yang berbeda. Ini memungkinkan untuk dibuka. Yang kita harapkan tentu koordinasi yang lebih intensif dari pusat dan juga daerah, karena daerah tanpa koordinasi dari pusat juga mungkin bisa jadi lost begitu seperti tadi pernyataan Bu Retno. Terakhir untuk Dr. Yogi, jadi apa yang harus dilakukan orang tua saat ini kalau kemudian anaknya berada di sekolah yang memikirkan untuk membuka lagi sekolah tatap muka? Singkat saja Dr. Yogi. Baik, jadi terima kasih Mbak Sofi. Jadi pada prinsipnya kita harus fokus ya, masalah pendidikan yang dikhawatirkan oleh semua orang, masalah pergaulan, masalah ekonomi.
itu semua adalah ekses dari kegagalan kita semua untuk mengendalikan transmisi. Itu satu, gitu. Jadi sekarang fokusnya bagaimana mengendalikan transmisi. Dengan membiarkan anak-anak ini terpapar, maka risikonya pertama mereka tertular, yang kedua mereka bisa menularkan, gitu. Jadi itu tolong dipikirkan. Baik. Dan untuk mengubah kebiasaan itu perlu waktu. Anak-anak nggak bisa tiba-tiba masuk dan disuruh pakai masker dengan cara yang benar, cuci tangan dengan cara yang benar 20 detik dan sebagainya, nggak bisa. Itu minimal 9 Orang dewasa saja sulit ya? Dan anak-anak adalah perekam yang sangat-sangat efektif. Jadi kita ngomong apa, kalau yang dilakukan berbeda, itu mereka akan meniru apa yang dilakukan. Gitu. Jadi tolong kasih contoh, tolong kasih keteladanan gitu. Dan saya mohon sekali kepada Bu Sri disampaikan, jangan bisnis as usual. Mohon maaf, tadi saya melihatnya peraturan. Ini bencana, Bu. Ini bencana. Tolong kita melakukan ini sebagai suatu kondisi emergensi. Kalau semuanya bisnis as usual, dan kita biarkan, kan wabah ini udah berlangsung cukup lama. Mungkin 1, 2, 3 bulan kita sama-sama kelabakan. Tapi sekarang kita sudah melihat model penularan, kalau masih belum bisa memetakan, maka ada mismanagement di sini. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yogi Prawira, Ibu Retno Listiarti, dan juga Ibu Sri Wahyuningsih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih juga kepada Anda, saudara, sudah menyaksikan kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.